Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Permatasari dengan NIM 5111711255. Bersama teman-teman saya yaitu Farhan Novaldi, Farah Rindiko Huleida, Betaria Dara Arindia, dan Linda Amelia. Kami akan memaparkan tentang proposal pelatihan personal branding dan sosial media marketing bagi mahasiswa manajemen yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian Persero Area Bandung. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan. Penggunaan internet di masa sekarang ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut riset platform manajemen media sosial Hotsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Reports 2020, hampir 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta dibanding tahun 2019, yaitu jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17% atau 25 juta per pengguna. Kondisi ini harus dijadikan peluang dalam memanfaatkan internet sebagai sarana memasarkan produk maupun jasa tanpa terhalang tempat dan waktu. Memasarkan produk atau jasa berbasis teknologi ini memiliki keterkaitan dengan e-marketing. Fenomena ini sangat tertarik untuk dibahas pada pelatihan ini, karena banyak cara yang harus dilakukan untuk membuat sosial media marketing menjadi menarik dan tepat cara penggunaannya. Dalam pengembangannya, media sosial dimanfaatkan sebagai media aktualisasi diri, di mana melalui media sosial, kepribadian seseorang dapat dinilai. Berkaitan dengan apa yang ditulisnya, aktualisasi diri akan membentuk sebuah citra atau image yang akan dibentuk. Pada manusia, brand yang melekat pada dirinya disebut personal branding. Personal branding adalah cerminan dari kemampuan, keunggulan, dan reputasi seseorang yang mana mampu menunjukkan keistimewaan dan keunggulan seseorang dalam bidang tertentu. Melalui pelatihan ini, program studi manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani dapat mengembangkan sumber daya manusia yang difokuskan pada penguasaan keterampilan individu, yaitu personal branding dan sosial marketing, untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam personal branding dan sosial media marketing bagi mahasiswanya yang diadakan PT Pegadaian Persero Area Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Adapun tujuan pelatihan, yang pertama, supaya peserta dapat memanfaatkan sosial media marketing untuk berbagai tujuan personal branding dengan tepat. Yang kedua, supaya peserta dapat memahami cara membuat konten dengan tepat dan menarik. Dan yang ketiga, supaya peserta dapat mempromosikan konten agar netizen tertarik. Selanjutnya, manfaat pelatihan terdiri dari 3. Yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai teknik dan strategi untuk memiliki personal branding yang baik. Yang kedua, mengasah kreativitas dalam membuat konten dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga, dapat mengetahui konsep baru sosial media marketing dan mengaplikasinya. Kemudian, peserta pelatihan. Peserta yang akan mengikuti program pelatihan ini adalah 50 mahasiswa jurusan manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani yang ingin menjadi influencer membuat konten-konten yang bermanfaat di Instagram supaya mendapat pembekalan ilmu. Apabila nantinya diterapkan dan respon dari follower baik, bahkan dapat menambah follower, maka dapat menghasilkan uang dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, mampu berperan aktif dalam kegiatan pelatihan ini. Yang ketiga, bersedia mengikuti tata tertib pelatihan. Dan yang keempat, mahasiswa yang ingin meningkatkan pengetahuannya mengenai personal branding dan sosial media marketing. Lalu ada training need analysis. Yang pertama, organisasional dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian TAK dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan personnya 50 mahasiswa manajemen. Selanjutnya, metode pelatihan. Karena sampai saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19,
maka pelatihan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting atau Off the Job. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 16 Desember sampai 17 Desember tahun 2020. Dimulai pada pukul 8 pagi sampai pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom Cloud Meeting. Lalu, mengenai pemateri di sini atau pelatih dilihat dari sejauh mana mereka memenuhi syarat-syarat sebagai pelatih. Yang pertama, memiliki teaching skill, yang kedua, communication skill, yang ketiga, personality ability, yang keempat, social skill, yang kelima, technical competence, dan yang keenam, stabilitas emosi. Pada materi pelatihan, ada 3 pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama, pemahaman dasar terkait personal branding dan social media marketing. Yang kedua, teknik dan strategi untuk personal branding yang baik. Yang ketiga, konsep baru mengenai social media marketing dan pengaplikasiannya. Profil pemateri 1, nama Aldio Pramudia Gunadi, SE/SH MBA, selaku konten kreator muda cuma sekali dan sosial media marketer atau biasa dikenal sebagai Bang Ogut yang akan menjadi pemateri mengenai personal branding. Riwayat pendidikan, Gunung Jati Law School, Universitas Pelita Harapan pada tahun 2010 sampai 2013, mengambil jurusan marketing. Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014 sampai 2015, Master of Business Administration. Prestasi yang diraih, Best Young Entrepreneur tahun 2015, IPK tertinggi pada SBM ITB Jakarta tahun 2015. Selanjutnya, profil pemateri 2, nama Haryanto SIKOM, founder at Dimensi.id, selaku digital marketing expert dan strategi planner. Riwayat pendidikan, Universitas Bunda Mulia tahun 2005 sampai 2008, jurusan Hubungan Internasional. Prestasi yang diraih, mendapatkan Google Certification dari Google Academic. Perkenalkan, nama saya Betaria Dara Adinda dengan NIM 8147 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam pelatihan ini. Yang pertama ada laptop sebanyak 4 unit, kemudian ada proyektor 1 unit, lalu sound system 1 paket, kemudian ada kamera 2 unit, lalu ada tripod sebanyak 2 unit, kemudian ada spanduk 1 buah, dan yang terakhir ada meja dan kursi sebanyak 10 buah. Kemudian selanjutnya di sini juga ada fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada peserta pelatihan. Yang pertama ada 50 sertifikat, kemudian ada materi yang telah diberikan oleh pemateri, lalu ada door prize juga berupa voucher tabungan emas, kemudian ada souvenir dari PT Pegadaian. Kemudian yang terakhir ada free pembukaan tabungan emas Pegadaian. Baik, selanjutnya di sini juga ada susunan kepanitiaan dalam kegiatan pelatihan ini. Yang pertama ada Bapak Aam Rahmat Mulyana, SEMM, sebagai penanggung jawab 1. Kemudian ada Bapak Dadan Kadarsa sebagai penanggung jawab 2. Lalu ada Muhammad Adli sebagai ketua pelaksana, lalu Syarifah sebagai wakil ketua pelaksana. Juga di sini ada sekretaris yaitu Fitri dan Hanifah. Kemudian bendahara ada Melisa dan Maudi. Kemudian di sini juga ada divisi-divisinya. Yang pertama ada divisi acara oleh Nurfi Lutfianti sebagai ketua divisi dengan anggota Nur Azlina dan Safitri. Kemudian ada divisi humas dengan Wina sebagai ketua, kemudian anggotanya ada Rizka dan Susan. Kemudian untuk divisi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi
ada Ariansyah sebagai ketua dengan anggota Agri dan Ilham. Kemudian untuk divisi logistik ada Fikri sebagai ketua divisi, lalu dengan anggota Dimas dan Kevin. Untuk divisi operator ada Naura Lutfianti sebagai ketua divisi dan anggotanya Karin dan Ilma. Kemudian yang terakhir ada divisi konsumsi, di mana dengan Yuli sebagai ketua dan anggotanya Puji dan Kirani. Baik, selanjutnya di sini juga ada rundown acaranya yang dimulai dari jam atau pukul 07.00. Pada pukul 7 hingga 7.30 itu dilakukan briefing panitia untuk seluruh panitia. Kemudian pukul 7.30 hingga 8.00 dilakukan pembagian link Zoom dan registrasi peserta. Kemudian pada pukul 8.00 hingga 8.15 dilakukan sambutan ketua jurusan manajemen. Kemudian pada pukul 8.15 hingga 8.30 dilakukan sambutan Deputi Bisnis Area Bandung 1, yaitu oleh Bapak Dadan Kadarsah. Kemudian selanjutnya untuk pukul 8.30 hingga 8.45 dilakukan pembacaan riwayat hidup dan CV pemateri 1 oleh moderator. Kemudian selanjutnya jam 8.45 hingga jam 10.20 dilakukan pemberian materi oleh Bang Ogut, Framework Personal Branding. Kemudian selanjutnya pukul 10.20 hingga 10.30 diadakan coffee break. Lalu jam 10.30 hingga 11.00 dilanjut oleh pemateri 1 Bang Ogut, Framework Personal Branding. Kemudian selanjutnya jam 11.00 hingga 12.30 dilakukan sesi tanya jawab. Kemudian untuk pukul 12.30 hingga 13.30 dilakukan isoma, istirahat. Kemudian selanjutnya pukul 13.30 hingga 15.00 dilakukan oleh pemateri 1 Bang Ogut mengaplikasikan cara membuat konten. Kemudian selanjutnya pada pukul 15.00 hingga 15.15 penutupan hari pertama, feedback dari peserta dan penyerahan plakat kepada pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Amelia dengan NIM belakang 122. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan untuk rundown hari kedua. Hari kedua ini dimulai pukul 7 yang akan diisi oleh kegiatan briefing panitia yang berdurasikan 30 menit. Penanggung jawabnya seluruh divisi. Dilanjutkan jam 7.30 sampai dengan jam 8 untuk pembagian link Zoom dan registrasi peserta. Penanggung jawabnya ada dari divisi Humas. Dilanjutkan jam 8 sampai dengan jam 8:15 yaitu sambutan dosen jurusan manajemen Unjani Bapak Aam Rahmat Mulyana SEMM. Penanggung jawabnya ada divisi acara, divisi Humas dan divisi PDD. Dilanjutkan di jam 8.15 sampai dengan jam 8.30 untuk pembacaan riwayat hidup dan CV 2 pemateri oleh moderator. Jawabnya itu ada divisi acara. Nah, selanjutnya jam 8.30 sampai jam 12.00 memasuki pemberian materi oleh Bapak Haryanto Chung SIKOM yang berjudul Untuk Siapa Konten Instagrammu. Penanggung jawabnya ada divisi acara, divisi operator, dan divisi PDD. Dilanjut lagi jam 12 sampai dengan jam 13:15 untuk istirahat, sholat, dan makan atau yang biasa disebut dengan isoma. Penanggung jawabnya divisi acara dan divisi humas. Nah, dilanjut lagi jam 13:15 sampai dengan jam 13:40 untuk sesi tanya jawab yang penanggung jawabnya ada divisi acara, divisi humas, divisi operator, dan divisi PDD. Jam 13:40 sampai dengan jam 14.30 itu ada pengaplikasian menggunakan tools yang sudah dipersiapkan oleh peserta.
penanggung jawabnya divisi acara, divisi humas, divisi operator, dan divisi PDD. Selanjutnya itu ada kegiatan cafe break, penanggung jawabnya itu ada divisi acara dan divisi humas. Selanjutnya jam 14.15 sampai jam 15.00 itu ada pengaplikasian cara membuat konten oleh penanggung jawabnya oleh divisi acara. Dilanjutkan lagi jam 15.00 sampai dengan jam 15:15 ada penutupan hari terakhir, yaitu feedback dari peserta dan penyerahan plakat kepada kedua pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan untuk anggaran biayanya. Yang pertama ini ada keperluan untuk sekretaris, yaitu print 3 rangkap proposal yang biayanya satu proposalnya itu Rp35.000 dikalikan 3, jadi totalnya Rp105.000. Untuk membeli amplop satu box itu harganya Rp18.000. Selanjutnya untuk divisi acara, untuk keperluan pembayaran pemateri pertama itu memerlukan biaya Rp4.500.000 dan pemateri kedua itu Rp4.000. Nah, jadi total biaya untuk pemateri itu ada Rp8.500.000. Selanjutnya untuk door prize 4 orang yang satu door prize-nya itu senilai Rp250.000 dikalikan 4, jadi totalnya ada Rp1.000.000. Untuk membayar panitia yaitu Rp300.000 dikalikan 26 panitia, totalnya jadi Rp7.800.000. Untuk keperluan divisi konsumsi, yang pertama itu untuk snacks nasi box selama 2 hari, jadi total biayanya itu Rp40.000 dikalikan 26, jadi totalnya ada Rp1.040.000. Selanjutnya untuk keperluan divisi operator, untuk Zoom Premium itu seharga Rp150.000. Untuk divisi PDD, banner backdrop itu totalnya Rp60.000, jadi total keseluruhan biaya diperlukan Rp18.673.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kegiatan evaluasi. Jadi kegiatan evaluasi pelatihan dilaksanakan setelah dilakukannya program pelatihan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari adanya program pelatihan tersebut. Adapun hal yang menjadi bahan pertimbangan kami dalam melakukan evaluasi yaitu melihat bagaimana peserta mengisi Google Form serta antusiasme peserta dengan menyalakan kamera, berinteraksi dengan pemateri, tingkat pemahaman yang dapat dilihat dari perubahan sebelum pemaparan materi dan sesudah pemaparan materi oleh kedua pemateri. Selanjutnya, evaluasi yang dihasilkan dari program pelatihan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero bagi 50 mahasiswa jurusan manajemen yang dapat dilihat melalui akun sosial para pesertanya. Yang pertama itu, mahasiswa dapat memahami konsep personal branding dan sosial media marketing yang baik. Yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan ilmunya pada kegiatan sehari-hari, apalagi untuk mereka-mereka yang sudah memulai usahanya sendiri. Yang ketiga itu, kinerja dalam bidang sosial media marketing yang membaik serta lebih optimal dikarenakan materi yang disampaikan oleh kedua pemateri yang ahli dalam bidangnya maupun pengalamannya yang mudah dipahami. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat konten yang menarik pada sosial media yang dimilikinya dalam mempromosikan produknya, di mana selalu memperbaharui dan memberikan hal yang beda setiap memberikan konten dengan tujuan untuk menarik minat pelanggan dalam postingan-postingan yang diberikan juga dalam captionnya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan sosial media marketing dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.